Gitu loh. Ada yang bilang aduh menang banyak nih cowoknya ini apa segala macam. Gue nanya sama lo, lo kalau ngerol sama gue, lo ngaceng nggak? Ngomong-ngomong, tunggu, gue mau tahu transisi dari Muay Thai ke Jiu-Jitsu itu gimana? Nah, Oke, jadi pertamanya itu gue punya coach. Nah, coach gue itu bilang, Vin, lo jangan boxing sama Muay Thai terus, cobain dong Jiu-Jitsu sekali-sekali gitu. Jadi biar coach groundnya. Coach lu ini orang BJJ? Orang BJJ juga, tapi lebih ke boxing sih. Oh, oke. Ayo, ya udah cobain dulu deh. Aduh, tapi males mas kalau jauh-jauh. Wah, deket kok di sini di Kemang. Dulu tuh masih ada di Kemang, di Bangka. Dulu ya udah akhirnya gue kesana, gue cobain. Ya Allah, seru banget. Iya. Tapi lu waktu pertama nyoba nggak ada kayak risih peluk-pelukan sama laki gitu? Enggak kan? sih, karena kan gue emang motoran dari dulu juga. Jadi gue sama laki udah biasa, gue di bengkel udah biasa, gue ngapain juga udah biasa gitu. Emang lu dari dulu emang orangnya hardcore ya? Emang suka motoran, suka berantem? Gue gak suka yang, makanya gue bilang gue gak suka hal yang monoton gitu. Naik gunung gue agak kurang suka karena terlalu slow tempo ya, jadi gue ngantuk. Lu maunya yang bener-bener gaspol gitu ya? Jadi kalau misalnya emang lu mau traveling sama gue, kita motoran yuk, touring yuk, berapa pokoknya kilometer. Yang cari mati lah ya. Iya. Cari mati. Kalau gak ada matinya, Vina. Iya bener-bener. Iya gitu, jadi pas gue nyobain Jiu-Jitsu, wah ini semuanya paket komplit apa yang selama ini gue inginkan nih gitu kan. Game gue bisa berubah-ubah setiap harinya sesuai yang gue mau. Terus gue udah bosan yang ini gue bisa ngulik lagi. Di gerakan ini gue bisa kayak gini, gue bisa explore apapun. Terus pas dikasih tahu ini lo ada materinya Vin, ini segala macam. Wow. Gue lebih kayak gue juga mau gitu. Kayak pertama-tama gitu kan dia dikasih tahu ini tuh baru sedikit. Ini baru sedikit. Gue juga awalnya pertama kayak Jiu-Jitsu juga gitu sih, kayak ternyata luas sekali gitu kan. Gue semenjak gue ikut Jiu-Jitsu, gue jadi lebih gue lebih motorik gue jalan semua sih. Otak kanan kiri gue jalan. Iya, mungkin dari cara berpikir pasti ada perubahan. Iya, maksud tangan juga. Lo di kiri lewat spider di sini, nih lo mau kemana gitu kan, ini lo mau guard. Gue setuju kalau Jiu-Jitsu ngelatih logik sih. Iya, gila sih. Logik, terus pas lu mikir kayak gitu lu ditiban sama badan orang gitu kan. Dan ini bagus banget karena gue kan perempuan ya, dan adalah objek dari segalanya. Ini gue selalu ngomong sama orang-orang kayak gini nih. Pada saat lu mau dirampok atau mau diperkosa sama orang gitu kan, change-nya kan lebih besar nih, perempuan nih gitu kan. Lu pasti end up kalau main atas tuh paling cuman pasti jatuh dong. Iya, pasti. Pasti lo jatuh dong. Lu harus bagus untuk groundnya gitu loh. Gimana caranya ya Jiu-Jitsu gitu. Kalau misalnya lu cuman atas doang lu kabur, ya bisa sih sebenarnya kabur, tapi apa yang terjadi kalau ada laki-laki di atas lo terus mau ngapain lo gitu. Ya lu kan bisa misalnya begini nih gitu kan, kita udah kebiasaan kan dicok kan, dicok nih kita mau ngapain. Enggak, intinya tuh enggak panik, enggak ya, karena orang panik kan biasa semuanya hilang ya, ngeblank gitu, jebret gitu kan. Nah dari Jiu-Jitsu gue belajar untuk lebih sabar dan lebih bisa baca situasi, nggak panikan sih di saat gue mendapatkan advantage misalnya ya submission dari lawan gue gitu. Tapi lu naturalnya nih, Vina itu naturalnya orang yang nggak sabaran dan emosian nggak? Iya. Nah terus setelah Jiu-Jitsu lu ngerasa ada lebih tertata itu? Tapi belum hilang. Oh oke. Lebih tertata. Kalau waktu itu kan enggak ribut loh sini gitu kayak lebih. Oh ya. Ribut banget gitu kayak ini orang semuanya salah ya di mata gue gitu kan. Tapi emang ya kan emang semua orang butuh penyesuaian gitu. Jadi waktu pas gue masuk Jiu-Jitsu, gue lebih yang kayak lebih sabar dikit. Kalau lu gimana? Lu setelah Jiu-Jitsu ada kepribadian lu yang berubah? Kayak pesantren gue jadi lebih jadi lebih sabar gue Dim. Sama juga. Karena bener banget ya, ketika lu harus mikir di saat bersamaan, lu juga harus tahan tuh keringet orang, ditiban, pressure. Mau gimana kan? Gak ada cara lain gitu. Situasi yang uncomfortable banget ya. Karena itu sakit dan agak jijik juga sebenarnya untuk a lot of people tuh agak jijik. Yang normal sih ya gitu. Iya. Tapi kembali lagi gue tertarik nih, tadi lu sempat bicara tentang perempuan itu adalah objek segalanya gitu. Nah kita sempat juga lihat scroll dari IG-nya @lavina ya mungkin yang belum. Terus kita kan sebelum interview ini gue riset banyak sekali lelaki-lelaki pascol gitu loh. Iya, lelaki-lelaki haus seksual yang
Banyak lah. Iya. Karena ini juga jadi topik yang gue selalu bicarain sama Dimas ya. Kita selalu pikir kita tuh pengen ngajak teman kita yang cewek buat latihan BJJ gitu. Karena kayak tadi gitu, lu harus bisa do something di suatu posisi seperti itu gitu. Tapi setiap kita mau ngajak, adalah satu komen gitu. Gue promosiin nih yang gue sama teman gue waktu itu pernah sekali. Menang banyak. Terus gue sih mungkin biasa aja. Tapi teman gue yang gue praktein cewek itu, dia tuh ngerasa tersinggung gitu. Kenapa gitu? Kenapa gini gitu. Nah, menurut lu sendiri tuh gimana sih, Vin? Untuk nanggepin orang-orang kayak gitu gitu. Ini gue udah pernah bahas juga di podcast gue yang terakhir nih. Coba boleh. Jadi emang tolol aja gitu. Mau gimana lagi? Karena memang orang Indonesia ya mentoknya sampai situ doang. Kita nggak bisa pungkiri lah. Mau gimana lagi? Nggak akan pernah bisa. Bukan patriarki juga gitu kan. Tapi agak sedikit aneh kalau ada perempuan yang sama laki-laki terlalu deket gitu loh. Iya. Gitu gue heran deh, gue pakai sport bra aja yang bawahnya udah kayak apaan tahu. Iya. Woi, gimana gue? Kadang-kadang malah bukan konten jujitsu, cuma kayak konten dia foto kayak biasa. foto biasa gitu kan. Ya masa gue olahraga mesti pakai baju gamis, lu gila kali gitu loh. Gerah woi. Gerah woi gitu loh. Jadi ada gue tuh sempet dapet banyak banget komen, aduh gila parah banget sih. Itu yang paling parah coba. Itu yang kemarin viral di sosmed. Itu yang gue lagi posting foto IBJJF lagi. Jakarta Open ya. Jakarta Open, terus gue ada posting lawan gue itu lagi mau single leg ya. Single leg X. Gue lupa deh kayak mau ngambil. Oh iya, gue ingat fotonya. Lu lagi di single X orang. Jadi kayak gitu, dia lagi mau ngambil kaki gue kan. Tapi kakinya agak kena ribs gue bagian atas gini gitu. Karena baju gue kegedean. Karena gue cutting weight ya, mohon maaf. Jadi gi gue kegedean longgar. Kesannya kayak kena dada gue di situ. Tapi ya mohon maaf sih, dari semuanya itu foto kan ada ekspresi, ada ini apa segala macam. Masa lu komenin ketendang tete gue kan aneh gitu loh. Terus saat gue lagi nge-roll sama teman-teman gue yang cowok gitu kan, orang jujitsu kan di nggak terlalu banyak yang cewek ya maksudnya. Maksudnya ada yang cowok. Kita kan nge-roll cewek cowok mau biasa aja, innalillahi wa astagfirullahaladzim gitu loh. Ada yang bilang aduh menang banyak nih cowoknya ini apa segala macam. Gue nanya sama lo, lo kalau nge-roll sama gue lo ngaceng nggak? Kagak. Lah ya udah. Mana sempet mikir kayak gitu-gituan ya? Gue nanya, sekarang gue balikin. Nih buat follower gue ya, gue mau nanya nih. Lo waktu pas nge-roll sama gue, mau gue apa-apain lah, mau gue submit lah, mau gue ini, mau gue sweep pas segala macam. Lo sange nggak? Lebih ke sakit sih gue. Sakit loh, lu mikirin gimana cara keluar. Lebih kayak ke ya kayak lagi berolahraga aja gimana sih? Nah, iya kan? Jadi mungkin ya Dimas bukan lo yang sangean kalau dipegang ngaceng gitu kan. Gua nggak tahu ya. Dipegang doang aduh gitu. Wah gitu. Ya gua nggak ngerti ya, tapi orang-orang normal ya, gua nggak peduli lo, tapi orang-orang yang gue ngajak ngerol adalah orang-orang yang pinter gitu loh. Jadi otomatis dia nggak akan aneh-aneh dan mikir aneh-aneh juga sama gue gitu. Tapi lo pernah nemu nggak ada orang yang aneh gitu di BJJ? Cowok, kayaknya nih cari-cari nih gitu. Nggak ada, udah pasti dihabisin anak-anak dulu nah, sih. Nah itu udah pasti. Udah pasti kalau yang ada aneh-aneh tuh udah pasti roll. Wah abis coba besoknya kalau mau datang lagi. Udah itu udah, kalau bau-bau kayak gitu kita udah pasti kelihatan lah ya. Kelihatan lah. Karena juga pasti kan dia misalkan nih mau latihan karena si Vina latihan gitu kan. Udah niatnya nggak bagus. Lah dia kan harus ngerol dulu lah sama mas-mas di situ kan. Lu mau ngerol sama cewek, lu harus ngerol dulu nih sama laki beberapa nih anak-anak kita gitu kan. Kalau lu masih selamat di roll kedua gitu. Kalau masih mau balik lagi. Iya, tapi biasanya sih enggak. Shout out buat bocah-bocah mesum. Jangan coba BJJ kalau Anda tidak mau patah tulang. Iya, itu dia. Nah, kalaupun nih gue mengajak orang-orang yang ada di komen gue yang pengen nyobain jujitsu sama gue yang katanya enak dipeluk-peluk, kena tete dan segala macamnya, di triangle di antara kedua paha gue, ayo datang kita ngerol gitu aja sih. Tapi ada ini nggak setelah lu waktu itu kan gue juga nonton tuh podcastnya tuh, lu kan bikin statement soal gimana lu ngerasain kondisi itu gitu. Ada nggak cewek-cewek yang pengen latihan itu? Aku jadi pengen nyobain deh kak gitu. Enggak sih, ada sih beberapa follower gue, cuman nggak sebanyak laki juga sih, karena masih menganggap itu terlalu sweaty kali ya. Jadi okay. apa namanya keringat lo sama keringatnya orang tuh nyampur gitu. Iya. Tapi itu sebenarnya
itu menjadi problem yang cukup besar untuk komunitas jiu-jitsu gitu. Menurut gue komunitas jiu-jitsu harus lebih banyak mengadvokasi orang-orang kayak Vina gini yang maksudnya dia itu tertarik ikut jiu-jitsu gitu dan nggak pernah mikir. Lu kayak pas ikut kan lu nggak mikir kayak ntar gue kena keringat gini. Karena yang lebih dipentingkan dibanding kena keringat tuh mungkin ya self gerakan dan self defense gitu. Seru tau bila pada saat lo udah ya kan lu pada saat wah pengen banget nih jiu-jitsu nih 3 hari lo gak latihan tuh kayak ada ini gue mau latihan di akhirnya addicting ya addicting banget sempat PSBB lagi kan waktu itu ya iya. Wah itu terlama gue gak BJJ tuh parah, 3 bulan parah. Gue sekarang juga sedih banget gue. Wah itu waktu pas pertama kali gue BJJ sama anak-anak tuh udah kayak udah kayak ini tuh udah kayak singa keluar dari kandang. Wah udah semuanya mau yang low purple, mau yang blue, semuanya kayak white belt. Gedebuk. Mainnya gerasa kerusuk terus kayak hard roll semua ya. Udah hard roll semua. Wah gila. Cuman 3 menit udah ada ngos-ngosan. Jadi ini adalah hiburan gue pada saat gue bekerja dan segala macamnya. Jiu-jitsu adalah pelarian gue yang positif gitu.